Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, belum juga usai kasus Ferdy Sambo merundung institusi Polri. Kini Polri juga tengah bersih-bersih dari kasus peredaran narkoba yang lagi-lagi menyeret nama Jenderal Bintang 2. Kali ini Irjen Teddy Minahasa. Serupa dengan Sambo, Teddy Minahasa diduga tidak bekerja sendirian. Ulah sang jenderal juga menyeret sejumlah nama polisi. Menjadi kaki tangan Teddy Minahasa, 5 polisi akhirnya ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Irjen Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Oktober 2022. Ia diduga terlibat peredaran narkoba jenis sabu. Dengan jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat kala itu, Teddy Minahasa diduga mengambil sebagian barang bukti narkoba jenis sabu untuk dijual kembali. Oleh sejumlah pihak, narkoba tersebut diedarkan lagi di ibu kota Jakarta. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Pertanyaannya, dengan cara apa Irjen Teddy Minahasa mendapatkan sabu? Ia disebut sebagai pengendali barang bukti 5 kg sabu dari wilayah Sumatera Barat. Ia diduga mengambil barang bukti berupa 5 kg sabu tersebut dan menggantinya dengan tawas. Memang Irjen Teddy Minahasa memiliki kuasaan tinggi di Sumatera Barat. Dan saudara, sejak Agustus 2021, Irjen Teddy Minahasa menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Sampai akhirnya Kapolri menunjuk Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur pada Oktober kemarin usai tragedi Kanjuruhan pecah. Di balik karir cemerlangnya, Teddy Minahasa juga punya harta yang fantastis. Menurut data LHKPN, harta Teddy Minahasa mencapai 29,9 miliar rupiah. Teddy sendiri pernah mengingatkan kalau ingin kaya, jangan jadi polisi. Sebagai pimpinan, saya berpesan, sekaligus meneruskan pesan Bapak Kapolri. Berhati-hatilah saudara dalam melaksanakan tugas. Jangan gegabah, jangan pamrih. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Apalagi di Sumatera Barat ini saya tekankan, jangan berorientasi cari duit di sini. Kerjalah dengan baik, rezeki mengikuti. Ya, karir Teddy Minahasa akhirnya harus terganjal dengan kasus peredaran narkoba. Alhasil, Teddy Minahasa batal menjadi Kapolda Jawa Timur. Dengan kasus yang membelit dirinya, Teddy justru dimutasi ke pelayanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau pun akan melihat lebih jauh perkembangan kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, gelar kehormatan adat dari Tampuak Tangkai Alam Minangkabau, Irjen Teddy Minahasa, belum dicabut. Penelusuran atas kasus peredaran narkoba sang jenderal terus berlanjut. Serupa tapi tak sama dengan kasus Sambo. Ada 4 polisi lain yang terseret dari total 11 tersangka. Sebanyak 6 tersangka merupakan warga sipil. Yang mencengangkan, 5 orang lainnya berasal dari institusi Polri. Selain Irjen Teddy Minahasa, ada mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawi Negara. Ada pula anggota Polres Metro Jakarta Barat Aibda Ade, Kapolsek Kalibaru Kompol KS, dan anggota Polsek Tanjung Priok Aibtu J. Salah satu tersangka yakni AKBP Dodi Prawi Negara kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ayah Dodi tidak percaya bahwa putranya ikut terseret dalam kasus narkoba atasannya Teddy Minahasa.
Hal ini diutarakan ayah Dodi saat berusaha menjenguk putranya di rutan pada Sabtu lalu. Dia bertanggung jawab pada keluarga. Dia menghormati saya sebagai orang tuanya. Dan agamanya juga kuat ya. Karena kuat didikan ibunya. Saya bilang dia tidak seperti itu waktu dia menangani kasus besar. Motor besar mungkin tahu ya. Waktu dia menangani kasus besar di Bukit Tinggi, dia mau dikasih uang 10 miliar, ditolak sama dia. Dan saya yakin kalau dia itu tidak dari hatinya untuk melakukan ini. Saya yakin dia dapat tekanan dari pimpinannya. Melalui kuasa hukumnya, Teddy Minahasa sendiri sudah membantah bahwa dirinya menjual barang bukti narkoba dan menerima keuntungan. Teddy hanya berniat menjebak Linda Pujastuti yakni pembeli yang juga telah diamankan sebagai tersangka. Meski demikian, skenario menjebak Linda versi Teddy Minahasa ditampik oleh kuasa hukum Linda dan AKP Dodi Prawira Negara. Pada saat Pak Teddy Minahasa mengenalkan Ibu Linda kepada Pak Dodi, itu Pak Dodi bukan lagi menjadi Kapolres Bukit Tinggi. Itu TR-nya baru keluar. Dia sudah menjadi anggota logistik Polda Sumatera Barat. Nah, dia suruh mengungkap dan menangkap Linda, yang sementara itu bagian narkoba. Kenapa Pak Teddy tidak menyuruh aja di narkoba Polda Sumbar? Kenapa harus Pak Dodi? Yang notabene dia adalah anggota logistik Polda Sumbar. Apa masuk logika? Gitu loh. Apa masuk logika seorang anggota logistik disuruh ungkap narkoba dengan menjebak Linda, klien saya juga. Dan hari ini kuasa hukum AKBP Dodi Prawira Negara berencana mengajukan permohonan kliennya sebagai penguak fakta atau justice collaborator. Permohonan juga akan diajukan bagi Linda Pujastuti dan Samsul Marif. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban akan mempertimbangkan permohonan tersebut. Yang juga menyedot perhatian adalah kuasa hukum yang awalnya membela Teddy Minahasa, yakni Henry Yosodiningrat. Kini justru mundur sebagai pengacara Teddy. Keterlibatan Henry cukup memantik perhatian karena Henry dikenal sebagai pegiat gerakan nasional anti narkotika. Teddy pernah mengungkapkan bahwa dirinya membela Teddy yang terbukti negatif dalam tes narkoba. Menurut Henry, Teddy hanya berupaya menjebak salah satu tersangka. Kita lihat pernyataan pada 18 Oktober lalu, saudara. Dia teringat bahwa ada barang yang disisihkan oleh Kapolres. Kemudian dia pertemukanlah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjebak si Linda. Tapi yang terjadi apa? Bukan menjebak, malah dilepasnya benda itu di Jakarta, transaksi di Jakarta. Itu yang membuat Teddy juga kecewa. Di luar kewenangan saya dong kalau di Jakarta. Berapa hasil penjualan Teddy nggak tahu. Lihat juga nggak tahu, apalagi menerima. Dan saya harus percaya itu. Karena dia bersumpah dulu. Saya bilang, saya minta kamu jelaskan dengan saya sejujurnya. Jangan kau berbohong. Kalau kau berbohong, saya akan tinggalkan di perjalanan. Dia bersumpah. Saya percaya sumpahnya. Kenapa? Karena saya tahu dia orang yang taat selama ini. Taat beribadah. Setelah Henry Yosodiningrat, nama besar lain muncul menjadi pembela sang jenderal bintang 2. Kini Hotman Paris Hutapea yang menjadi kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa. TM lagi proses dibawa dari Mabes ke sini karena pemeriksaan di Patsus di pos Propam udah selesai dan hari ini akan resmi menjadi di bawah kewenangan Polda Metro Jaya. Saya sendiri baru hari ini mulai bertugas dengan tim saya. Motivasi saya kenapa mau, ya karena memang waktu jauh sebelum corona, waktu Pak Teddy Minahasa ini sebagai Karopaminalka di Propam, banyak membantu kasus-kasus pengaduan di Kopi Joni, rakyat-rakyat kecil yang saya bantu. Ya. Satu lagi perwira tinggi terjerat kasus. Kali ini terjerat dalam dugaan peredaran narkotika jenis sabu. Namun, kita akan lihat lebih jauh bagaimana kasus ini akan berakhir dan kebenaran apa yang akan terungkap.